Kami dari substansi Kesga dan Gizi ingin menyampaikan sedikit untuk kegiatan kita gerakan 22 Kami Sayang Ibu yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 serentak di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami Yusepti dari Promkes, bisa ini apa namanya? Slide-nya Mon Juknis. Ya, PPT-nya langsung ke halaman 10 Mon. Ini sebenarnya slide ini sudah di-share beserta dengan juknisnya ya, ya. Nah, surat edarannya juga sudah disampaikan ke 29 puskesmas terkait kegiatan kita hari Kamis nanti. Kami hanya ingin menjelaskan sedikit adapun rundown kegiatan kita pada hari Kamis nanti. Mungkin bisa lanjut lagi. Ya. Ini seperti yang kita sama-sama perhatikan di layar. Ini adalah rundown dari kegiatan gerakan Sayang Ibu yang akan kita laksanakan hari Kamis nanti. Namun pada hari sebelumnya ada persiapan-persiapan yang mungkin harus dilakukan oleh kawan-kawan di puskesmas. Ya. Halaman sebelumnya, Mon, mungkin Mon? Halaman sebelumnya. Halaman 10. Ya. Nah, ini kegiatannya diawali dengan pemeriksaan kehamilan dan tolong kawan-kawan di puskesmas ya, tolong ibu-ibu yang akan mengikuti gerakan yang akan kita lakukan pada hari Kamis, pada hari Rabu tolong diperiksa ya, seluruh ibu hamil yang akan mengikuti gerakan 22 ini diperiksa sesuai dengan prosedur 10T ya. Jadi kalau ada yang masih kurang hafal ya 10T itu apa saja, tolong dipelajari kembali. Jadi tolong dipersiapkan betul-betul ibu-ibu yang akan mengikuti gerakan ini adalah ibu-ibu yang memang kondisinya sehat, karena sangat jelas sekali bahwa judul dari gerakan kita ini adalah gerakan ibu hamil sehat. Jadi ibu-ibu yang akan mengikuti kegiatan ini yang setelah dilakukan pemeriksaan ya 10T-nya yang memang kondisinya dalam kondisi sehat. Kemudian ya berhubung kita tidak menyiapkan snack sama seperti kegiatan aksi bergizi. Mohon maaf monitor, tolong suara yang di ruang rapat 1 itu kecil sekali terdengar. Tolong yang operator cek, tolong cek di ini. Jangan hanya tolong cek. Banyak yang respon di ini kecil suaranya. Tes, apa suaranya kecil ya? Mungkin bisa di chat apakah suara saya kecil? Jelas, Bu. Jelas ya, sangat jelas ya. Kalau suaranya kecil tolong dikasih tahu ya, jadi kita sama-sama paham
Apa saja yang Itu harus dicek Bu, sudah dicek Bu, suaranya sangat kecil, suaranya kecil yuk, suaranya kecil. Oh ya, tolong Mon dicek dulu Mon, di chatnya Mon, puskesmas mana saja yang suaranya kecil. Oh. Mungkin Pak Zukar ini tergantung dari teman-teman yang mendengarnya kali Pak Zukar. Mungkin bisa dibantu dengan headset supaya terdengar jelas. Iya, saya juga kecil suaranya. Iya. Oke, lanjut ya. Karena berhubung kita tidak menyiapkan snack sama dengan kegiatan aksi bergizi yang lalu, kita minta ibu-ibunya untuk membawa bekal ya, karena acara ini akan memakan waktu lama ya, mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam. Jadi karena kita tidak menyiapkan konsumsi, jadi minta si ibu membawa bekal ya yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang ya, sama dengan kegiatan aksi bergizi kita di sekolah kemarin. Nah, kemudian persiapkan juga seluruh puskesmas ya, dipersiapkan tablet tambah darah. Karena sebelum kegiatan yang seremoni ya, bersifat seremoni, kita akan melakukan kegiatan minum tablet tambah darah bersama. Jadi setelah makan tadi ya, setelah makan kemudian kita bersama-sama minum tablet tambah darah ya. Ya, disesuaikan dengan kondisi si ibu. Nah, kemudian kita masuk ke rundown acara seremoni dari gerakan 22 Kami Sayang Ibu. Mohon slide. Nah, untuk acara seremoninya ya, karena tadi kita sudah ada makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan tablet tambah darah bersama, mungkin waktunya agak molor, bukan jam 8 pembukaannya. Ya, nanti disesuaikan saja di puskesmas masing-masing. Ya. Untuk pembukaan itu dimulai dengan sambutan ya oleh kepala puskesmas ataupun lintas sektor yang hadir pada acara tersebut ya, bisa dari kecamatan ya, atau bisa juga dari PKK ya, kemudian bisa Suara puskesmas. Monitor Pak. Iya Pak. Jelas Pak. Mana suaranya? Tambah kecil apa terdengar nggak? Dengar. Jelas Pak. Jelas Pak. Halo, tadi karena pendengar tadi kayaknya kecilnya suaranya Siti tambah hilang-hilang baik. Lanjut ya. Puskes, sampai di sini jelas? Jelas yuk. Jelas yuk. Jelas ya. Jelas suaranya. Ya, oke. Untuk rundown acaranya sudah cukup jelas ya, mulai dari tadi persiapan ya, kemudian kita lanjut pembukaan. Pembukaan itu dimulai dengan kata sambutan oleh kepala puskesmas atau lintas sektor yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Nah, setelah acara pembukaan, kita lanjutkan dengan edukasi kepada Bumil Sehat. Ya. Nah, terkait dengan edukasi yang akan diberikan, mohon kepada rekan-rekan bidan ya untuk menggunakan buku KIA sebagai media edukasi.
Jadi sebenarnya kegiatan atau gerakan ini sebenarnya sudah kita lakukan bersama-sama secara rutin di Puskesmas. Nah, sama seperti aksi bergizi yang lalu, cuma ini ibaratnya ini adalah seperti gebiarnya dari kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan di Puskesmas. Nah, untuk edukasi bumil sehat ini kami minta kepada rekan-rekan bidan untuk menyampaikan terkait dengan pemeriksaan kehamilan ya yang sekarang sudah dianjurkan sebanyak 6 kali. Jadi mohon penekanan kepada ibu-ibu hamilnya untuk melakukan pemeriksaan 6 kali selama kehamilan ya, dengan pemeriksaan ke USG-nya sebanyak 2 kali. Jadi kami minta kepada rekan-rekan bidan ya atau bikornya atau pengelola maternal neonatal yang ada di puskesmas untuk lebih menekankan terkait dengan pemeriksaan kehamilan ini ya. Kemudian penekanan juga untuk minum tablet tambah darah secara rutin ya kepada ibu-ibu hamilnya, dan juga himbauan untuk mengikuti kelas ibu hamil. Jadi 3 hal inilah yang akan dilakukan penekanan ya pada saat edukasi kepada ibu hamilnya, ditambah dengan mungkin rekan-rekan gizi ya bisa bantu untuk edukasi terkait makanan yang sesuai dengan gizi seimbang bagi ibu hamil. Jadi kami mohon bantuan kerjasamanya ya. Jadi sebenarnya kegiatan ini bukan hanya ditekankan kepada Promkes ataupun bidan koordinator atau pengelola maternal neonatal saja, tapi juga oleh petugas-petugas lainnya seperti petugas gizi ya, kemudian petugas Kesling juga tolong dibantu ya, jadi dilipatkan seluruhnya ya, karena kita ini sebenarnya gerakan 22 kami sayang ibu ini juga tujuan akhirnya adalah menurunkan angka stunting ya, ini tujuan akhirnya ya, selain penurunan AKI AKB juga penurunan angka stunting pada balita ya. Kemudian acara berikutnya adalah pemberian reward. Nah, jadi mulai saat ini bisa ya rekan-rekan di puskesmas mulai menilai ibu hamil mana yang sudah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi kriteria yaitu sudah melakukan pemeriksaan kehamilan 6 kali dengan 2 kali pemeriksaan USG ya. Kemudian si ibu juga rutin minum tablet tambah darah selama kehamilan. Kemudian si ibu juga rutin mengikuti kelas ibu hamil. Jadi dari sekarang mungkin bisa dinilai ya. Untuk sertifikat rewardnya ada ya Bu Septi ya, ininya sudah di-share juga ya Bu Septi ya. Next nih, boleh. Lagi. Nah ini contoh dari piagam penghargaan ya gerakan aksi ibu hamil sehat. Nah ini ya ini piagam penghargaan ya atau yang akan kita berikan sebagai reward
kepada ibu hamil yang sudah memenuhi kriteria tadi. Jadi ada 3 kriterianya, sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 6 kali termasuk 2 kali USG, kemudian rutin minum tablet tambah darah, dan mengikuti kelas ibu hamil. Sampai di sini paham? Teman-teman puskesmas, boleh bertanya? Jadi jangan bertanya-tanya lagi kepada kawan-kawan di dinas karena bingung. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai ke pemberian reward, sudah paham ya? Halo? Paham, Bu. Sudah paham ya? Mohon izin Kak Zukar, ada tambahan nih Kak Zukar. Belum selesai. Ya, pemberian reward sudah paham semua. Kemudian kita lanjutkan ya sesi berikutnya, yaitu deklarasi ibu hamil sehat. Jadi mungkin kawan-kawan di puskesmas boleh menyiapkan media untuk penandatanganan ya deklarasi Bumil sehat. Ini ada backgroundnya, ada nggak, Bu Septi? Background untuk kayaknya nggak ada ya. Ada Bu di Background untuk deklarasi ada ya. Nah ini sudah ada. Tolong disiapkan medianya. Jadi seluruh ibu hamil yang hadir, ya, kemudian lintas sektor yang hadir pada saat kegiatan tersebut ditambah dengan puskesmas, ya, yang bertugas menandatangani deklarasi ibu hamil sehat. Kemudian, nah, kami harapkan kawan-kawan puskesmas sekalian, terutama kepada rekan-rekan Promkes, untuk mengupload, ya, membuat laporan kegiatan, ya, mengupload ke media sosial puskesmas dengan tagar gerakan 22, ya, ataupun gerakan Kami Sayang Ibu, ataupun gerakan 22 Kami Sayang Ibu, ya. Nanti kami minta bantuannya untuk segera mengupload ke media sosial, ya. Kemudian jangan lupa membuat laporan untuk dikirim ke dinas, ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi kami benar-benar mengharapkan aksi gerakan 22 Kami Sayang Ibu ini pelaksanaannya bisa berhasil seperti aksi bergizi kemarin. Nah, karena alhamdulillah ya, untuk aksi bergizi kemarin kita masuk 8 kabupaten kota seluruh Indonesia yang melaksanakan aksi bergizi dengan sasaran terbanyak. Jadi kami minta bantuan, ya, mohon bantuan dari rekan-rekan puskesmas untuk menyukseskan juga aksi gerakan 22 Kami Sayang Ibu ini, ya, agar penurunan AKI, AKB, dan juga penurunan angka stunting di kabupaten kita ini memang bisa berhasil secara optimal, ya. Nah, untuk laporan kemarin sudah di-share juga Bu Septi ya formatnya. Jadi kami minta bantuan rekan-rekan puskesmas untuk mengirim laporan sesuai dengan format yang sudah kami berikan. Jangan lupa foto-fotonya juga dan videonya, ya, dibuat semenarik mungkin
di-upload ke media sosial Puskesmas. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait aksi gerakan 22 Kami Sayang Ibu ini? Apa sudah jelas dengan rundown acaranya? Jadi yang pembukaan, edukasi, pemberian reward, deklarasi bumi sehat itu masuk ke acara seremonial. Jadi sebelum acara seremonial kita ada sarapan bersama atau makan bersama dan minum tablet tambah darah bersama. Dan juga kami tekankan juga untuk kegiatan ini melibatkan 50 orang ibu hamil per puskesmas. Jadi nanti mungkin minta bantuan ke bidan-bidan desa, ya, mungkin Bikor bisa menggerakkan bidan-bidan desanya untuk menyiapkan ibu-ibu hamil, ya, yang pada hari Rabu kita lakukan pemeriksaan 10T dulu, ya, kita seleksi dulu untuk mengikuti kegiatan aksi gerakan 22 Kami Sayang Ibu ini pada hari Kamisnya. Sampai di sini ya jelas? Puskesmas? Izin tanya yuk. Ya. Dari Cinta Karya yuk. Untuk kegiatan hari Rabu itu untuk pemeriksaannya boleh dilaksanakan di puskesmas ya yuk ya? Di puskesmas yang 10T-nya itu. Jadi persiapannya itu H-1 sebenarnya. Ya, dilakukan pemeriksaan 10T-nya itu di puskesmas. Itu yang untuk 50 orang ibu hamil itu seluruh yang diperiksa? Iya. Jadi 50 orang ibu hamil yang akan mengikuti gerakan 22 Kami Sayang Ibu ini dilakukan pemeriksaan 10T dulu 1 hari sebelum. Jadi H-1 itu sudah mulai. Ya, halo? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Cukup, Bu. Iya. Jadi kami ulang kembali. Jadi H-1, 50 orang di 22 Kami Sayang Ibu ini ya, dilakukan pemeriksaan 10T sehari sebelum. Jadi kalau misalnya kita baru mau melakukan pemeriksaan pada hari H itu makan waktu lagi. Jadi kami sarankan untuk pemeriksaannya itu dilakukan H-1. Jadi sehingga 50 orang ini memang kondisinya memang benar-benar siap mengikuti kegiatan kita di hari Kamisnya. Jadi sekalian hari Rabu itu juga meminta memberikan informasi kepada si ibu bahwa akan dilakukan kegiatan makan bersama. Jadi minta mereka bawa makanan yang sesuai dengan pedoman imbang. Jadi kawan-kawan H-1 juga sudah mulai bertugas, ya, sudah membantu rekan-rekan program ibu atau maternal neonatal untuk memberikan info, ya, bagaimana makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang bagi ibu hamil. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Atau Pak Zukar, ada yang mau ditambah Pak Zukar? Infonya Pak Zukar? Izin Kak Zukar. Mohon untuk Iya, infonya Kak. sebenarnya banyak itu diomong. Tapi kenapa hosting buka tutup bisa buka tutup ditutup? Kayak mana ini nih? Karena nyuruh ngomong apa tidak nyuruh ngomong? Oh, suaranya tadi berisik, Pak. Makanya ditutup oleh kawan-kawan operatornya. Karena tadi suaranya Ya sudah. rame. Ya, silakan Pak Baik. Zukar. Coba di share slide pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan dari Puskesmas, alhamdulillah sepertinya ada 26 Puskesmas yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja nikmat kesehatan sempat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka Zoom rapat tentang kegiatan Ibu Sehat pada hari kegiatan pada tanggal 22 Desember 2022 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf karena posisi posisi saya tidak berada di dinas kesehatan, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin saya masih sempat menghadiri dengan acara walaupun dalam kondisi yang tidak maksimal. Tetapi saya juga minta maaf karena tadi acaranya tidak dibuka langsung, tiba-tiba saja langsung ke materi. Seyogyanya tadi memang acaranya harus kita buka dulu, kita jelaskan dulu tujuannya, tidak tiba-tiba langsung ke materi. Nah, akan nanti tidak apa, itu tidak juga mengurangi maknanya. Semoga kawan-kawan di Puskesmas akan dapat memaklumi karena kondisi di ujung-ujung tahun ini dinas kesehatan ini padat dengan kegiatan. Jadi mungkin Mbak Cestanya tertimpa-timpa dengan kegiatan bertumpuk-tumpuk langsung pengikutnya karena pada hari ini juga ada SPD, DPR, ada banyak kegiatan yang menumpuk. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas mungkin kawan-kawan juga ada tidak nyamanan dengan acara kita mulai hari ini. Saya coba cek dulu apakah suara kami terdengar dengan baik di 20 puskesmas yang hadir pada hari ini. Halo? Lanjut. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Tolong host jangan dimatikan mikrofonnya, tolong jangan dimatikan. Jelas. Jelas Pak. Siap, jelas, Pak. Oke. Tadi saya sudah mengulas sedikit. Tadinya semoga kawan-kawan mengerti karena kepadatan kegiatan kita. Jadi kegiatan Ibu Sehat ini merupakan kampanye yang mengajak ibu hamil untuk cek kesehatan rutin dan konsumsi makanan yang makanan sehat serta bebas anemia. Nah, tujuannya kita tidak mungkin tidak lain karena untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan ibu hamil, pada akhirnya juga penurunan angka stunting, terutama khususnya di Kabupaten Nusa Tenggara, wabil khusus di seluruh secara nasional seluruh Indonesia. Adapun next slide-nya, adapun tentu saja kegiatan Ibu Hamil Sehat ini mempunyai dasar-dasar hukum yang harus kita pegang. Tidak bisa kita bergerak tidak ada dasar hukumnya. Seperti dengan gerakan aksi 7 kemarin, kita mempunyai dasar hukum. Dan begitu juga pada hari ini, kita ada Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan stunting pada tanggal 22 Desember nanti.
ada dasar-dasar hukumnya yang kita patuhi. Pertama mungkin ada arahan Presiden dalam rapat terbatas 11 Januari 2021, arahan Menteri Koordinator Bidang PMK, selanjutnya ada edaran Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan Ibu Hamil Sehat, selanjutnya ada peraturan-peraturan, dan terakhir dikuatkan lagi adanya edaran instruksi kepala dinas tentang pelaksanaan gerakan Ibu Hamil Sehat secara serentak di 29 puskesmas. Jadi kalau memang ada regulasi, ada aturan yang jelas yang membuat kita harus bergerak dan tidak harus dilaksanakan dengan tujuan tujuan gerakan ini tentu saja kita mempunyai tujuan yang baik agar kegiatan ini bisa terlaksana tidak hanya di GBR ini. Next selanjutnya, slide selanjutnya, langsung masuk ke tujuan. Slide selanjutnya, ini ada edaran Menteri Kesehatan, ada instruksi kepala dinas. Next. Kemudian nomor 11 untuk pencapaian target indikator spesifik dan sensitif. Selanjutnya ada tujuan. Untuk masuk ke tujuan. Next. Nah, tujuan dari Pekan Ibu Hamil Sehat ini adalah meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk minimal 6 untuk ANC minimal 6 kali selama kehamilan, 2 kali dengan dokter dan menggunakan ESG. Yang diperkuatkan sekarang ini, kita ini akan melihat dan menilai apakah yang diperhatikan, apakah ibu hamil yang kita periksa selama ini sudah mengikuti sesuai dengan teknologi, apakah juga sudah diperiksa oleh tenaga kesehatan dan dokter dan menggunakan ESG. Nah, ini yang perlu ditekankan. Sementara Pak Kepala Dinas kita sudah mewanti-wanti bahwa seluruh puskesmas itu sudah mempunyai ESG dan seluruh ibu hamil harus dicek kehamilannya melalui ESG juga. Dan sasaran kita ada 50 orang ibu hamil per puskesmas. Nah, itu pun ibu hamil, ya kita juga memaksakan kalau memang ibu hamilnya tidak sampai 50, ada puskesmas seperti Air Baloi, kita juga memaksakan harus 50. Paling tidak kalau memang puskesmas banyak, puskesmasnya paling banyak, ibu hamilnya banyak, sasarannya, ya terpaksa kita harus ibu hamilnya 50 orang per puskesmas. Dan ini kita juga tidak bisa bekerja sendiri, harus semua lintas sektor dan stakeholder yang terkait ikut dalam kegiatan ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan dari ini di 22 Desember 2022 ini dengan harapan, dan ini ya dengan harapan ya, dengan ada ini kan cuma gebiar paksaan kegiatan ini dengan harapan ke depannya ibu hamil ini terbiasa atau masyarakat memahami akan pemeriksaan ibu hamil yang harus diperiksa dengan security, terus ada USG juga dan harus diperiksa oleh tenaga kesehatan atau dokter. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, pertama mungkin kita akan ada kelas ibu hamil, ya, yang tak kalah penting pada saat 22 Desember nanti kita harus mencetak spanduk tentang cetak spanduk ya. Dan spanduk sudah kami share, cetak spanduknya untuk pelaksanaan kegiatannya kita harus untuk gebiarnya kita sudah share tentang contoh spanduk yang akan kita pakai atau kita cetak per puskesmas, tinggal menambah saja tentang puskesmas mana gitu ya. Selanjutnya kita melaksanakan kelas ibu hamil. Ini kan masih gitu.
Oi. Ya, gimana? Halo, masih terdengar dengan baik suara saya? Masih, Pak. Baik, Kak. Jadi pas hari hanya kita membuat spanduk untuk pelaksanaan tentang gigian pelaksanaan ibu hamil sehat. Selanjutnya pada hari tersebut seperti yang sudah dibilang oleh kita tadi sebelumnya, kalau bisa ya sudah dilakukan pemeriksaan ibu hamil untuk dipilah ibu hamil tersebut. Kalau bisa cari yang sudah melakukan pemeriksaan lengkap sesuai 10T dan sudah diperiksa ke dokter di USG sudah melakukan USG dan untuk diberikan penghargaan. Selanjutnya sudah pemeriksaan ibu hamil, kelas ibu hamil akan dilakukan juga edukasi tentang ibu hamil yang sehat. Nanti akan materinya kalau bisa akan kita samakan seluruh puskesmas tentang ibu hamil sehat dan gizi yang sehat. Nanti teman-teman ibu Yesi dari Kesda yang akan memberi materinya. Dan setelah kelas ibu hamil kita langsung melakukan makan tablet dan darah secara serentak. Makan tablet dan masing-masing ibu hamil yang kita ajak pemeriksaan tadi serentak kita ajak makan tablet tambah darah secara serentak, dilanjutkan dengan edukasi tentang gizi seimbang dan pemberian penghargaan. Saya bilang tadi pemberian penghargaan kepada kawan ibu-ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan ibu hamil pemeriksaan hamil lengkap plus USG. Ya. Setelah itu akan ada deklarasi. Nah, untuk deklarasinya kemarin sudah ada contoh, cuma di slide yang satunya, deklarasi tentang ibu hamil sehat secara serentak bersama-sama stakeholder dan ibu hamil kita ajak untuk secara bersama-sama untuk deklarasikan tentang ibu hamil sehat, ya. Setelah itu, kawan-kawan kami harapkan juga untuk membuat pencatatan dan pelaporan dan di-share di media sosial puskesmas masing-masing. Nah, kita berharap juga kawan-kawan sudah paham akan kegiatan ini, dan kegiatan ini bukan hanya ini cuma sekedar mengingatkan. Dan kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini sama hal juga dengan kegiatan aksi bergizi di tahun kemarin, di bulan kemarin yang kita alhamdulillah cukup mendapat. Ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Saya kira tidak ada yang sulit, seperti halnya biasa saja gerakan berdua paksa ibu, ya. Dan secara rundown sudah ada. Mungkin kalau kawan-kawan yang belum paham tentang materinya, nanti materinya akan di-share oleh Kesga Gizi, ya, tentang ibu hamil dan gizi seimbang. Saya kira itu saja, Bu Septi, materi dari saya, paparan saya. Mungkin kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kalian persilakan. Kalau tidak, mungkin kami cukupkan sampai di sini saja. Silakan. Kembali ke moderator, Septi. Halo. Kawan-kawan yang di Puskesmas, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini yang hadir ada bidan ada? Bidan? Ada enggak bidannya? Bidannya ada? Ada, Pak. Ada bidannya. Ada.
Promkes, ada Promkes? Ada Promkes. Ya. Dokter, ada dokternya ada. Dokternya ada. Dokter ada, kemudian gizi, dari gizi ada? Ada yuk. Ada. Cesa, monitor Cesa, ditekankan lagi untuk pemeriksaan USG pada hari itu ya. Iya Pak Zukar. Ya. Tadi sudah ini ya sudah disampaikan berkali-kali. Mohon benar-benar dipersiapkan ya kegiatan ini. Pada H-1 lakukan pemeriksaan 10T ya. Kemudian sudah bisa mulai memilih ya ibu-ibu hamil mana yang akan diberikan reward ya. Kemudian pada H-1 juga mohon ditekankan agar pada hari H si ibu membawa makan bekal ya untuk makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan minum TTD bersama dan kemudian dilanjutkan dengan acara seremoni ya. Kemudian setelah kegiatan kami minta kepada Promkes untuk mengupload kegiatan ya ke medsos dengan tagar Bumil Sehat ataupun tagar gerakan 22 atau tagar gerakan 22 sayang ibu ya. Kemudian laporan yang akan diupload ke aplikasi juga mohon diperhatikan ya, disesuaikan dengan format yang sudah dikirimkan. Jadi kami benar-benar mengharapkan partisipasi seluruh ya petugas yang terkait dengan kegiatan ini ya, baik itu bidan, dokter, kemudian Promkes dan juga pengelola program lainnya untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini di puskesmasnya masing-masing. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang kurang jelas? Kawan-kawan yang di puskesmas, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakanlah. Ya, mumpung kita sama-sama mendengar di sini, jadi jangan sampai nanti Zoom sudah selesai baru bertanya, menelpon satu-satu ke Bu Septi atau ke Kak Zukar atau ke rekan-rekan ini Promkes lainnya atau ke kami ya. Jadi, barangkali sudah paham semua Bu ya, bisa mereka ini karena kan sudah terbiasa dengan kegiatan ini, tinggal pembagian tugasnya nanti tolong diperjelaskan lagi saja teman-teman di puskesmas ya. Tadi secara tidak langsung sudah dibagikan tugas oleh Bu Desa, sampai yang bagian ini, dokter mengapain, edukasi siapa, tadi sudah dibagikan. Tinggal kalian di puskesmas memperjelaskan lagi tugas masing-masing ya. Kami harapkan sampai di sini kawan-kawan sudah benar-benar paham ya dengan rundown. Coba kita ulang lagi. Gimana kawan-kawan? Dijawab ya. Sudah paham? Siap, paham Pak. Paham Pak. Oke. Kalau begitu, kalau sudah paham, saya ucapkan terima kasih kawan-kawan dari puskesmas yang sudah hadir pada hari ini. Semoga pada hari Kamis dan tanggal 22 acara kita secara serentak sukses dilaksanakan di potensi Konyasin. Saya kira itu saja, nanti acara akan ditutup oleh Ibu Tisa. Saya izin pamit, mohon undur dulu karena ada kegiatan lain. Izin ya kawan-kawan, karena tadi tunggu-tunggu nggak ada pertanyaan, sepertinya sudah paham semua. Saya
Izin dulu ya. Baik, Pak Zukar. Baik, saya Terima kasih tutup. Pak Zukar. Makasih, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Izin like ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik yang di Puskesmas, demikianlah Zoom kita hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kalau seandainya masih ada pertanyaan atau ada apa-apa, koordinasi sama teman-teman KIA, Gizi, bertanya sama kami, tidak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.